Permisi, Pak. Ya, silakan. Silakan, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Posisi yang paling nyaman. Ya. Ini dengan Mbak Adila ya? Iya. Ya, ini kemarin Mbak Adila yang udah kontak Bapak buat sesi konseling ya, Mbak ya. Nah, oke, tadi Mbak Adila ini dari mana, Mbak? Ya, tadi habis kelas hujan-hujan ke sini. Oh, ini hujan ya tadi, Mbak ya? Sini naik motor atau jalan kaki? Naik motor. Sendiri, Mbak. Sendiri aja. Belum ada pasang. Oh, belum ada pasangannya, Mbak ya. Oh, Mbak. Kalau kenal-kenal cari ini. Nanti saya ketemu sama anak saya, Mbak ya. Ganteng ya, Mbak. Anak baik ya, Mbak. Baik. Oke, Mbak Adila gimana kabarnya nih? Alhamdulillah cukup baik dan mencoba untuk baik. Mencoba untuk baik. Oke. Ini akhir-akhir ini kegiatannya lagi ngapain aja, Mbak? Suka nggak, Mbak? Untuk akhir ini kegiatan saya cuma kuliah pulang, semacam untuk tugas gitu-gitu aja. Itu bukan itu aja, Mbak. Itu kuliah pulang. Iya. Ngejangan tugas itu juga satu hal yang sangat menyampaikan, ya nggak sih, Mbak? Ya, cukup. Cukup capek ya, apalagi kan tugas kan, ya, betul, tugas kan juga harus segera dikerjakan ya, Mbak ya, kayak gitu ya. Itu juga sebuah bentuk tanggung jawab itu. Baik. Mbak Adila sebelumnya udah pernah konseling? Baru ini sih. Baru ini ya? Oke, mungkin Bapak bisa jelaskan dulu ya, Mbak Adila ya. Jadi dalam konseling ini ada dua peran, Mbak Adila. Jadi peran Bapak sebagai seorang konselor, kemudian peran Mbak Adila sebagai seorang konseling kayak gitu. Nah, dalam sesi konseling ini, Bapak sebagai seorang konselor itu hanya membantu dan mengarahkan Mbak Adila sebagai seorang konseling kayak gitu. Untuk apa? Untuk mengambil sebuah keputusan Mbak Adila nantinya. Jadi semua keputusan tentang permasalahan Mbak Adila tetap ada di tangan Mbak Adila sendiri. Yang itu yang Mbak Adila. Kemudian dalam konseling ini juga ada yang namanya asas Mbak Adila. Jadi yang pertama itu ada kesukarelaan. Jadi Mbak Adila kan datang ke sini sendiri ya Mbak ya, tidak bawa paksa gitu. Bapak tidak memaksa Mbak Adila datang ke sini harus bercerita kepada Bapak. Kemudian juga yang kedua ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Mbak Adila tidak perlu khawatir, semua yang Mbak Adila ceritakan kepada Bapak, Bapak berjanji untuk merahasiakannya. Pun sebaliknya, apa yang Bapak ucapkan, Mbak Adila juga berjanji berkomitmen untuk merahasiakannya. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah faktor keterbukaan, di mana Bapak berharap Mbak Adila bisa bercerita seluas-luasnya, semuanya seterbuka mungkin, tidak ada yang ditutupi gitu ya, karena nanti hal itu yang bisa membantu Mbak Adila juga untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Mbak Adila jalankan. Oke, ada pertanyaan dulu sebelumnya? Dulu, oke. Kemudian dalam konselingnya juga ada batasannya Mbak Adila ya. Jadi Bapak sebagai seorang konselor berusaha untuk memberikan arah yang terbaik kepada Mbak Adila, tetapi tadi balik lagi keputusan tetap ada di diri Mbak Adila sendiri. Gitu. Tetap ada pesan yang tidak bisa Bapak berikan kepada Mbak Adila. Kemudian dalam konselingnya juga nanti Bapak harap Mbak Adila bisa untuk meluapkan semua emosi yang ada Mbak Adila, nggak itu marah, nggak itu sedih, tapi tetap dengan batasan. Jangan merusak fasilitas ya Mbak ya, kayak membanting meja atau mukul laptop Bapak, itu jangan ya Mbak ya. Oh Mas dulu. Ya gitu ya Mbak. Kemudian untuk konseling ini kita sepakati waktunya sekitar 40 menit, apakah cukup? Ya, cukup. Cukup ya, nanti kemudian kalau misalnya Mbak Adila masih tidak cukup, kita bisa agendakan untuk pertemuan berikutnya. Gitu ya Mbak ya. Oke. Oke Mbak Adila. Sebelum kita mulai, ini Bapak ada yang namanya lembar inform consent. Jadi nanti Mbak Adila silakan untuk isi sesuai dengan apa isinya di sini. Mbak Adila baca dulu. Ini intinya adalah apa ya? Seperti batasan-batasan yang ada dalam konseling ini kayak gitu. Mbak Adila baca dulu, kemudian nanti ada yang akan tanya kepada Bapak. Silakan. Ini cuma sih, Pak. Ya, dibaca dulu sampai selesai, kemudian diisi di dan nama samanya juga yang Bapak tulis. Ini juga. Betul.
Sudah? Coba Bapak cek dulu ya Mbak Dila ya. Oke, jadi dari sini berarti Mbak Adila menyetujui ya Mbak Adila ya dari pengamatan yang ada baik perannya maupun layanannya, tindakannya, waktu berjalannya, batasan masalah maupun tujuan Mbak Adila ya. Itu ya Mbak Adila ya. Baik, ini kita bisa simpan dulu. Kemudian Mbak Adila, baik sekarang kita mungkin bisa mulai ke permasalahan Mbak Adila. Nah, Mbak Adila kan datang ke sini pasti dengan tujuan Mbak Adila, bukan tanpa alasan. Nah, coba silakan. Kira-kira apa sih yang sedang dilakukan oleh Mbak Adila saat ini? Yang saya rasakan saat ini, kebetulan saya mahasiswa semester 5. Ya, ya, ya. Ya tadi saya bilang kerjanya semua kuliah, pulang, ngerjain tugas. Tapi saya melihat teman-teman saya pada punya kegiatan di luar kuliah, kayak misal mengikuti organisasi atau mengikuti makan-makan. Sedangkan saya tidak ada info buat mengikuti hal tersebut. Jadi saya cuma takutnya apakah saya bisa ketertinggalan atau apakah saya nantinya tertinggal sama teman-teman saya atau nanti saya tidak ada relasi. Baik, jadi coba Pak gitu ya Mbak ya. Jadi yang Mbak lakukan adalah ketika tadi Mbak tidak punya kegiatan lain gitu ya, takut tinggal apapun tentang teman-teman gitu ya Mbak Dila. Kemudian kira-kira ada nggak sih Mbak ketakutan lain selain hal itu? Bukan lain selain hal itu, saya takut ketika nanti masuk ke dunia kerja, sedangkan saya tidak punya persiapan seperti apa sih organisasi, terus magang-magang, tidak ada gambaran untuk apa sih dunia kerja itu. Baik, ini kan gimana nih? Karena katanya kalau masuk ke dunia kerja harus punya pengalaman dulu sebelumnya organisasi. Oke, tidak jadi gitu. Oke, ini kan Mbak adalah menemui Bapak sehari ini dengan sengaja gitu Mbak, ya, dengan ada tujuan gitu. Nah, kira-kira apa sih keresahan yang membuat Mbak Adila akhirnya saya mau ketemu sebuah sama kalian gitu buat cerita. Kira-kira Sampai saya di sini iya. itu ketika saya lihat story IG teman-teman kok kayaknya mereka produktif banget, sedangkan saya lagi gini aja. Jadi saya pengen gimana sih caranya keluar sama ini. Oke, gitu. Mbak paham, Mbak. Oke, Bapak saya paham. Jadi Mbak Adila intinya adalah merasa terbebani oleh pikiran sendiri gitu ya Mbak Adila ya, ketika lihat teman-teman yang misalnya ini ada gitu aktif di organisasi, kemudian juga banyak teman, banyak relasi, dan pada akhirnya Mbak Adila merasa takut untuk akan ketinggalan gitu ya Mbak Adila, ketinggalan entah itu di pelajarannya, entah itu nanti di titik kejadiannya, itu ya Mbak Adila betul ya? Oke Mbak Adila. Jadi sebetulnya nih apa sih yang Mbak Adila harapkan dari kegiatan konseling kita pada hari ini? Yang saya harapkan dari konseling kita hari ini mungkin yang pertama untuk biar lega aja Pak, cerita-cerita. Yang kedua mungkin saya bisa menemukan solusi dari diri saya sendiri buat gimana sih cara keluar dari ketakutan itu. Baik, baik, baik. Oke, kalau gitu sekarang kita tetapkan nih, Mbak, tujuan dari Mbak Adila datang ke sini hari ini untuk melakukan Bapak itu kira-kira apa aja Mbak kalau di boleh? Sama mungkin saya keluar dari ketakutan saya. Oke. Kedua, yang kedua mungkin gimana sih cara biar punya kegiatan lain sih keluar. Oke, ini Bapak punya sebuah lembar untuk membantu Mbak Adila nih untuk menuliskan kira-kira poin-poin apa aja yang menjadi permasalahan dan juga poin-poin apa aja yang menjadi tujuan dari Mbak Adila untuk konseling kita pada hari ini. Nah, nanti diisi dulu, diisi santai saja, nggak perlu buru-buru Mbak Adila.
Sudah? Mari coba dulu ya Mbak saya. Baik, jadi coba Bapak baca dulu ya Mbak ya, poin-poin tujuan yang ingin Mbak capai pada hari ini. Bagus ya Mbak ya, tujuannya Mbak ya. Kira-kira Mbak Adla yakin nggak untuk mencapai tujuan ini pada hari ini? Saya insya Allah. Baik, insya Allah sudah Bapak melihat keyakinan dari Mbak Adla untuk mencapai tujuan ini ya Mbak ya. Mencapai tujuan yang diharapkan oleh Mbak Adla. Saya juga yakin Mbak Adla mampu mencapai tujuan tersebut dengan upaya yang nantinya Mbak Adla akan lakukan. Oke, Mbak Adla ya. Baik, Mbak Adla, aku ingin tanya nih. Kira-kira apa sih yang Mbak Adla pikirkan mengenai masalah yang tadi Mbak Adla? Saya pikirkan benar. Kira-kira dari permasalahan ini apa yang Mbak Adla pikirkan gitu? Apa yang menjadi membuat Mbak Adla pusing atau membuat Mbak Adla khawatir? Akan ketertinggalan. Kayak gitu. Karena apa? Karena pengembangan yang lain harus produktif, punya relasi, punya tambah banyak. Mungkin itu juga salah satu poin plus buat nantinya masuk ke dunia kerja. Kira-kira sudah berapa lama Mbak Adla mengalami perasaan khawatir ini? Dari semester Dengan tiga ya, Mbak itu kan sudah 1 tahun lebih kan ya. Nah itu kira-kira apa ya yang selama ini Mbak Adla lakukan ketika perasaan itu muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi? saya jangan tugas saja sih Pak, soalnya tugasnya cukup sulit. Jadi ya saya mengalihkan itu ke Baik, tadi ada pengalihan ya, Mbak ya. Ada pengalihan daripada mikirin yang tadi khawatir, mending saya jadi aja deh, kayak gitu ya Mbak ya. Baik, nah kira-kira apa sih yang Mbak Adira butuhkan dan inginkan terkait masalah yang sedang dialami oleh Mbak Adira? saya butuhkan yang saya butuhkan solusi atas ketakutan saya. Kak, Apa? yang saya inginkan sih saya bisa membuka diri saya sendiri Pak. Terutama nanti mencoba untuk hal baru, tidak hanya kuliah kayak gitu, gitu. Oke? Calling, berapa deh calling yang action. Nah, kira-kira apa sih yang Mbak Ada butuhkan ketika ataupun yang Mbak Ada inginkan gitu terkait masalah yang sedang dialami oleh Mbak Ada saat ini? Mungkin saya bisa lebih baik untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan itu, terbuka akan informasi-informasi, akan terbuka akan apapun gitu Pak. Jadinya saya bisa apa sih? Terbuka. Terbuka terhadap diri saya sendiri untuk mencoba hal baru. Oh. Ya, tuh, Pak. Langsung. Mungkin saya nantinya bisa akan lebih terbuka untuk diri saya sendiri atau terbuka untuk coba terbuka untuk mengikuti hal baru juga. Nah, kira-kira selama ini apa sih yang udah Mbak Ada lakukan nih untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Ada lakukan? Saya tanya-tanya teman sih. Tanya teman Mbak. Ya, tanya-tanya teman gimana sih perasaannya mengikuti A, B, C, apa gimana sih apa namanya pengalaman-pengalaman mereka. Jadi saya tanya-tanya mereka buat menceritakan tentang Buat menceritakan tentang saja yang mereka lakukan. ya, Lupa, ya. hal yang sudah saya lakukan mungkin cuma itu Kak, saya tanya-tanya teman ya. Mereka menceritakan apa aja yang mereka rasakan, pengalaman mereka kayak apa, untuk organisasi makan-makan, terus
hal-hal seru apa dan hal-hal yang tidak menyenangkan apa selama mereka bikin kegiatan tersebut. Oh, gitu ya, Mbak Ila. Jadi ada komunikasi lah ya dengan teman-teman Mbak Ila ya. Oke. Nah, tadi kan Mbak Ila sudah menjelaskan masalah mengenai Mbak Ila yang mereka tertinggal gitu teman-temannya gitu ya Mbak Ila ya. Nah, kira-kira apakah perasaan tersebut itu selalu muncul setiap saat? Munculnya ketika nonton story-nya teman. Oh gitu. Jadi Iya. ketika ada waktu-waktu aja ya, waktu Iya. tertentu gitu ya Mbak. Ketika ya teman-teman kok pada sibuk gitu kan Iya. enggak gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, nah di saat seperti apa biasanya Mbak Adila tuh termotivasi gitu ataupun mengalami sorry sebaliknya nih, saat apa ketika Mbak Adila tuh motivasinya sangat rendah gitu. Saat saat teman-teman dia itu apa upload story kegiatan bisa bimbing bimbing sana sini tapi uh, saya lihat di story teman saya seperti dusun bulan kan Oke. kayak bimbing ke desa-desa itu kayaknya asik. Oke. Itu kan berarti Mbak tertinggal ya Mbak. Iya. Nah sekarang kebalikannya Mbak di saat apa ketika Mbak tidak tertinggal gitu biasa aja gitu. Di saat apa? Saat apa nih? Saat saya bisa kuliah dan bisa kuliah itu salah satu pencapaian yang cukup sulit bagi saya. Oke. Oke. Oke Mbak, tadi saya kan Bapak bisa melihat ya bahwa Mbak Ida tuh punya kelebihan bisa fokus ke bidang pendidikan gitu ya. Mbak Ida bisa fokus ke belajarnya, kemudian ujian juga lancar, itu kan bisa dibilang sebuah kelebihan, iya nggak sih Mbak? Hmm. Nah, kemudian kira-kira apa yang memicu hal itu bisa muncul? Kalau yang kelebihan atau kelebihan dalam belajar dan segala macamnya. Nah, kira-kira kenapa itu bisa muncul? Ya karena terpaksa lebih suka belajar, saya lebih hoax ya, kayak gitu. Ini semua orang, gitu. Gitu. Tuh, wah, kayak Lalu itu apa sih? Kelebihan. kapan kelebihan bisa muncul gitu? Kapan? Karena apa Oh, kelebihan muncul? Oke, tuh, tuh, wah, kelebihan saya muncul karena saya lebih suka belajar sih Pak dari kecil. Kayak saya suka baca-baca. Jadi saya cuma fokus belajar dengan baik. di Oke, jadi lebih bisa untuk fokus belajar ya Mbak ya. Oke, sekarang ini deh, baru punya lembar catat lagi. Mbak Dila bisa tuliskan kira-kira apa sih yang jadi kelebihan Mbak Jul dibandingkan teman-teman yang lainnya. Gitu ya Mbak Dila, silahkan bisa jadi aja. Gak usah buru-buru pada sini.
Sudah enggak? Nah, Pak, coba bantu ya Mbak ya. Terus Mbak itu bagus ya Mbak ya. Mbak Ella lebih suka bercerita atau menulis Mbak? Menulis. Suka menulis ya. Oke, jadi di sini memang Mbak Ella punya beberapa kelebihan yang berbeda ya. Jadi Mbak Ella bisa lebih fokus pada satu hal dan dia Mbak Ella lebih suka bekerja pada tim orang. Jadi Mbak Ella itu memang semua kelebihan yang tidak semua orang punya. Dan itu hal yang bagus. Kemudian eh, ini Mbak Ella. Kan Mbak Adila tadi sudah menceritakan mengenai masalah-masalah yang sedang dialami oleh Mbak Adila. Nah, kira-kira Mbak Adila melihat nggak suatu hal yang positif dari permasalahan yang sedang Mbak Adila? Hal positifnya adalah saya lebih fokus sama kuliah saya. Jadi nulis tugas dapat selesaikan lebih dulu dari kemarin. Saya terus saya lebih punya banyak waktu untuk belajar lebih lagi atau untuk pulang ketemu keluarga juga ya punya waktu. Oke, Bapak senang ya Mbak Ida bisa melihat suatu hal yang positif dari permasalahan yang tadi Mbak Ida alami kayak gitu. Karena memang itu betul Mbak. Jadi Mbak Ida bisa lebih fokus menjadi seorang mahasiswa, gitu, Mbak. Bisa belajar lebih fokus, kemudian tugas bisa terlaksana terus selesai, dan waktu buat keluarga juga ada. Kayak itu juga hal yang sebuah positif banget gitu Mbak. Kayak gitu. Dibandingkan main-main yang nggak jelas kayak gitu ya, Mbak Ida ya. Nah oke, kira-kira apa yang akan Mbak Ade lakukan setelah ini dalam menghadapi permasalahannya supaya ini dapat segera selesai gitu? Yang akan saya lakukan saya lakukan dengan diri saya sendiri atau mungkin melihat sisi positif dari kenapa saya tidak mengikuti perjalanan tujuan kuliah. Oke Mbak Dila, ini kan tadi Mbak Dila menyampaikan beberapa tujuan yang ingin sampai ke depannya kayak gitu. Nah, coba setelah ini tuliskan lagi Mbak Dila, tuliskan aja nggak apa-apa. Tujuan-tujuan dan langkah-langkah apa yang akan Mbak Dila jalankan ke depannya supaya permasalahan di sini tuh selesai. Kayak gitu ya Mbak Dila ya. Jadi mengerti ya? Ya. Sudah? Nah, coba Bapak baca. Mbak ya. Oke.
Ini memang Mbak Ida punya bakat tulis namanya. Baik, jadi Bapak yang dari tulisan yang Bapak baca ini Mbak Ida ya, Bapak bisa lihat bagaimana Mbak Ida memang punya keinginan sangat tinggi ya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang membuat hal ini tuh kayak membuat saya nggak khawatir lagi gitu ke Mbak Ida kayak gitu Mbak Ida. Jadi saya yakin buat Mbak Ida dapat melalui ini dan juga dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan rencana yang udah Mbak Ida susun ini gitu Mbak Ida. Nah kemudian Bapak juga harap semoga semuanya berjalan dengan sesuai harapan yang Mbak Ida berikan sih. Ya amin ya Mbak ya. Nah, Mbak Ida, tadi kan kita sudah membahas banyak hal yang terkait permasalahan kayak tempat tinggal ataupun dan segala macam ya Mbak Ida ya. Nah, Bapak mau minta tolong kepada Bapak untuk menyimpulkan kira-kira kesimpulan dari kegiatan kita pada hari itu apa? Sebelum konseling kali ini, saya nantinya akan melakukan sama diri saya sendiri untuk terbuka menerima info-info dari luar mungkin kan. Dan juga terus saya juga akan melihat sisi positif dari ketakutan saya. Ternyata setelah konseling ini saya jadi tahu kalau ketakutan saya itu ternyata ada sisi positifnya juga. Baik, baik. Terus ya Mbak ya, Mbak Ada bisa menyimpulkan dan juga mendapatkan insight kayak gitu ya dari konsumen kita pada hari ini. Jadi Bapak rasa untuk melihat kemajuan Mbak Ada terhadap perusahaan itu seperti kayak apa ya? Eh tuh coba juga. Baik Mbak Ida, Bapak sangat bangga ya kepada Mbak Ida ya. Jadi Mbak Ida bisa mendapatkan insight baru, kemudian juga bisa ada wawasan baru lah, gitu yang Mbak. Jadi tidak selalu overthinking terus kayak gitu. Kemudian untuk melihat nih Mbak kemajuan dari Mbak Adila terhadap permasalahan ini, sepertinya apakah kita perlu bertemu lagi di bagi lain hari? Bagaimana? Sepertinya ini Oke, kemudian kita contohkan saja Mbak, ketika eh, kita kalau kita contohkan ulang selama 2 minggu ke depan, di sini lagi apa? Bisa? Iya, habisnya ada uas itu ada kan. luas kemudian ya kapan? Mungkin saya kabarin lagi. Oke, nanti kita mungkin bisa kontakkan lagi deh. Mbak, Mbak itu punya WA Bapak kan? Punya. Oke, kemudian nanti pada pertemuan tersebut kita akan membahas nih Mbak mengenai kemajuan yang telah Mbak Adila ataupun berhasil dilakukan dan juga hambatan apa atau kendala apa yang dirasakan ketika proses perubahan yang telah Mbak Adila upayakan. Gitu ya Mbak Adila ya. Kemudian Bapak juga yakin dengan usaha dan niat yang sangat kuat dari Mbak Adila dapat menghadapi masalah ini hingga tuntas dengan semangat yang Mbak Adila miliki, Bapak berdoa dan Mbak Adila dapat mewakili ataupun melewati semuanya dengan baik. Jadi Mbak ya. Kemudian ini nanti ada sebuah lembar evaluasi juga kepesan nanti ini dibawa pulang aja Mbak. Jadi diisi di rumah, kemudian nanti dikirimkan lewat WA Bapak saja. Gitu ya Mbak ya. Kemudian Bapak juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Adila sudah percaya kepada Bapak, sudah hadir di sini untuk konseling kepada Bapak, dan juga partisipatifnya Mbak Adila sangat aktif lagi ya Mbak Adila sedikit kayak gitu ya Mbak Adila. Kemudian terima kasih juga karena sedikit yang sudah berakhir. Bapak mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan kata maupun perbuatan baik disengaja maupun yang tidak disengaja oleh Bapak ya Mbak Adila ya. Jangan kencing hati. Gitu ya Mbak ya. Kemudian sebelum kita akhiri sesi pengumuman pada hari ini, kira-kira apakah ada hal yang ingin saya tanyakan oleh Mbak Jura? Cukup. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih sudah mau membantu saya untuk menemukan solusi dan menemukan sudut pandang lain. Oke, oke. Baik, baik. Terima kasih juga ya Mbak Ila ya. Kemudian jika tidak ingin sampaikan lagi, berarti Bapak izin untuk konsul kita pada hari ini. Sampai bertemu nanti setelah UAS berarti ya Mbak Ila ya. Iya. Jadi eh, kontakkan saja kepada Bapak misalnya kapan. Setelah ini mau langsung pulang atau kemana? Mau langsung ke pos. Langsung pas oke. Baik, ada di jalan, Bapak antar ke depan sana. Hati-hati ya Mbak Ila ya. Terima kasih ya. Ya.